Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkirata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin fi kitabihi Safinatun Najah ila qawlihi faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda al-i'tidal wa inda al-qiyam min at-tashahhudil awal. Setelah kita menyelesaikan tentang syaratnya Fatihah dan tasydid-tasydidnya, kali ini memasuki pembahasan baru yaitu tentang sesuatu yang disunahkan dalam sholat. Karena kesunahan sholat itu ada yang sebelumnya, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang setelah. Nah, kali ini pembahasan kita adalah di antara kesunahan yang ada di saat sholat atau di dalam rangkaian sholat. Apa itu? Mengangkat kedua tangan. Sebagaimana kita ketahui, di saat takbiratul ihram kita mengangkat kedua tangan kita. Begitu pula di dalam waktu-waktu atau keadaan yang lainnya. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita di malam yang penuh barakah ini. Yusannu disunahkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadhi'a. Pada atau di dalam arba'ati 4 mawadhi' tempat. Ini diringkas atau dibatasi oleh mu'allif kesunahan mengangkat tangan di dalam sholat di 4 tempat ini. Tidak selainnya. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya setiap kali mengangkat berdiri dan juga setiap kali merunduk atau berangkat ke sujud, ruku atau sujud. Jadi setiap kali Nabi mau berdiri dari sujudnya, begitu juga setiap kali Nabi mau merunduk baik untuk rukuk ataupun sujud, ada riwayat bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Lah, itu secara umum. Artinya hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu mengangkat ketika merunduk dan ketika berdiri, itu hadisnya secara umum. Jadi umum di dalam kesunahan mengangkat kedua tangan di setiap gerakan sholat yang dianjurkan. Nah, gerakan sholat al-matlubah yang dianjurkan. Kemudian hadis yang melafatkan menyebutkan bahwa Nabi itu mengangkat kedua tangannya setiap kali merunduk dan setiap kali mengangkat dikhususkan dengan hadis yang lain. Artinya apa? Setelah disebutkan secara umum bahwa Nabi itu mengangkat kedua tangannya setiap merunduk, setiap berdiri. Itu umum. Kapan berdirinya, kapan merunduknya, gak ada di situ keterangan. Pokoknya setiap merunduk, setiap berdiri. Nah, kemudian datang hadis lain
yang menyebutkan kapan Nabi mengangkat tangannya. Di saat berdiri atau di saat merunduk. Lah, akhirnya secara hadis secara umum ada hadis yang secara khusus. Lah, hadis yang secara khusus ini tidak menghilangkan kesunahan dari hadis yang pertama, akan tetapi menjelaskan mengangkat atau merunduk di 4 tempat ini. Nah, di 4 keadaan ini. Paham ini ya? Lah, mengangkat al-yadain, kedua tangan. Yang disunahkan itu mengangkat kedua tangan, kanan dan kiri. Apa yang diangkat? Telapak tangan dan apa? Lengan. Itu yang diangkat. Ya, yang diangkat adalah telapak tangan dan lengan, bukan lengan tok. Apa? Telapak tangan tok. Bukan juga lengan tok misalnya. Telapak tangannya cuma gegem, enggak. Ya. Keduanya. Kalau diangkat salah satunya, satu tok yang diangkat. Enggak setruk. Nah, orangnya enggak setruk, sehat. Enggak tahu belajarnya mes atau apa. Misalnya. Atau mengangkat satu, ditaruh, mengangkat satunya ditaruh. Ini makruh. Ya, tidak mendapatkan kesunahan tapi makruh. Jadi mengangkat satu tok atau mengangkat satu, meletakkan kemudian mengangkat lainnya makruh. Nah. Lah, kesunahan mengangkat tangan ini di setiap keadaan sholat. Baik orang yang sholat tadi itu dengan berdiri, ataupun sholatnya dengan duduk, atau dengan berbaring, ataupun dengan terlentang. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Bukan hanya sholat berdiri tok kemudian mengangkat tangan di 4 tempat. Tapi di setiap keadaan sholat. Lah, kesunahan itu bagi siapa? Hanya laki tok atau perempuan tok atau semuanya? Ya, kesunahan bagi semuanya. Laki, perempuan, besar, kecil, imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian disunahkan mengangkat kedua tangannya di 4 tempat tersebut. Yang pertama, inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, yaitu takbir pembuka sholat. Takbir pembuka sholat, itu pertama. Nah, disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Untuk mendapatkan kesunahan, pokoknya ngangkat. Walaupun nggak tinggi. Ini udah dapat kesunahan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, seperti sholat subuhnya orang-orang yang ngantuk. Atau orang yang malas sholat. Semangat. Nah, paham ya? Nah, itu dapat kesunahan. Walaupun hanya sekedar mengangkat, dapat kesunahan. Tapi paling afdolnya itu mulai mengangkat bersamaan dengan memulai takbir. Allah. Nah, jadi mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan memulai takbir. Menaruh kedua tangannya bersama dengan akhirnya takbir. Allahu Akbar. Itu afdolnya. Jadi mengangkat bersamaan dengan awal takbir, meletakkan bersama dengan akhir takbir. Itu afdolnya. Ada cara orang mengangkat dulu. Baru Allahu Akbar. Tangannya diangkat duluan. Allahu Akbar. Tangannya sudah diangkat duluan.
Ada yang takbir sampai selesai bahkan. Allahu Akbar. Tangan diangkat duluan, takbir kemudian diletakkan setelah selesai takbir. Ada yang enggak? Allahu Akbar. Walhasil ada beberapa macam cara. Yang enggak ada itu pakai jurus. Enggak ada. Nah, itu link-link enggak tahu katanya nggolong apa emang. Hah? Ada yang golong gitu kan gitu. Baru. Nah itu tidak paham saya. Tidak ngerti. Ya. Jurus dari mana atau gimana? Wallahu a'lam. Yang jelas tidak ada cara seperti itu. Ya. Cara seperti itu tidak ada. Nah, afdalnya yang tadi. Mengangkat bersamaan dengan takbir, mengakhiri bersamaan dengan meletakkan bersama akhirnya salam. Adapun tempatnya itu di antara dada dan pusar. Meletakkan kedua tangannya ini di antara dada dan pusar. Telapak tangan kanan berada di punggung telapak tangan kiri. Ini. Ada yang mengatakan gini. Ini. Digenggam. Jadi dua jari di bawah, dua jari lurus di lengan, kemudian di jari gini. Nah, ini diletakkan di antara dada, di antara pusar. Agak miring ke kiri. Bukan gini. Ini takut uangnya dijekik di kantongnya. Nah, bukan gini, bukan. Sedikit toh. Jadi bukan berada di tengah-tengah pas, tapi sedikit miring. Bukan juga di dada. Bukan juga di dada, tapi di antara dada dan pusar. Nah, di antara dada dan pusar, kemudian agak ke kiri. Ada macam-macam, ada caranya macam-macam. Itu paling utamanya. Nah, kemudian caranya ketika mengangkat tangan untuk takbiratul ihram itu caranya antara jari ini renggang. Kan mepet, renggang. Kemudian ujung jari agak melengkung, agak melunduk ke bawah, bukan tegak gini, agak miring. Ke arah kiblat ya, ke arah kiblat. Nah, seperti itu. Nah, ini baik laki maupun perempuan. Nah, itu afdalnya. Kemudian telapak ibu jari ini sejajar. Sejajar dengan daun telinga, sejajar. Nah, jajar. Bukan ditempelkan, sejajar. Ya. Ada orang salah arti ditempelkan. Nah, kadang ambil dolit. Loh ya ada. Ya, itu karena salah paham. Ya. Jadi tidak kena itu baleni dia, sampai kena. Ya. Ini tidak kena baleni menang, sampai kena. Tidak, sejajar. Jadi nggak harus kena, jadi sejajar. Ya. Allah, sejajar. Nah, ini agak merunduk, sejajar. Ujung telapak jari sejajar dengan atas telinga. Nah, itu afdalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa indar ruku. Yang kedua, kesunahan mengangkat tangan ketika ruku. Jadi dari berdiri setelah membaca surat atau setelah Fatihah di rakaat 2 terakhir atau rakaat terakhir ya, dari sholat maghrib misalnya, itu ruku. Nah, sama itu. Afdolnya mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir. Ketika dia takbir untuk ruku, mulai ngangkat tangan. Nah, mengakhirinya ketika tangan sampai ke kedua lututnya. Tangan sudah sampai ke lutut, Allahu Akbar. Nah, berhenti. Ini bersamaan dengan akhirnya takbir, tangan berada di kedua lutut.
Itu afdalnya. Lah, jari-jarinya itu lurus ke bawah. Sekiranya kalau diangkat ini lurus ke kiblat. Nah, ini telapak ini apa? Lutut misalnya, lurus. Sekiranya kalau diginikan lurus ke Ka'bah. Nah, kiblat kalau diginikan, nah, lurus. Renggang. Ya, renggang bukan gini. Renggang. Ya, renggang jari-jarinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa indal i'tidal. Yang ketiga, kesunahan mengangkat kedua tangan yaitu indal i'tidal, ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Sama. Mulai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, di situ mulai mengangkat kedua tangannya. Kemudian setelahnya mengakhirinya man hamidah. Adapun tangan ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan kembali seperti di saat berdiri, yaitu telapak tangan kanan ditaruh di punggung telapak tangan kiri, seperti ini. Seperti ketika berdiri untuk membaca Fatihah dan surat. Ada yang mengatakan irsal, lurus, seperti rehat di tempat, ya gitu ya, rehat di tempat. Rehat seperti itu. Ada perbedaannya. Tapi al-mu'tamad meluruskan kedua tangannya berada di lempeng atau lurus dengan lempeng. Itu mu'tamad, ya, yang paling kuat. Tapi ada yang mengatakan enggak, ditaruh itu tadi seperti itu. Ada yang mengatakan, ya, ada pendapat, bukan salah ya, yang meletakkan tangannya gini bukan salah, ya, bukan salah, karena ada pendapat. Tapi yang mu'tamad diluruskan. Makanya jangan kita langsung nyalakan, wah apa, tidak kok ngono. Nah, ini kan belajar supaya kita menambah pengetahuan sehingga nggak gampang nyalahkan orang. Yang terakhir yaitu wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal. Ketika bangun dari tahiyat awal. Setelah membaca tahiyat awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, lah berdiri itu sambil takbir dan juga mengangkat kedua tangannya. Lah kapan mulai mengangkat kedua tangannya? Mulai mengangkat kedua tangannya itu ketika sampai batas minimalnya ruku. Jadi bukan dari bawah. Nah, karena disunahkan ketika berdiri itu kita meletakkan kedua telapak tangan kita ke bawah. Jadi menunjukkan kelemahan kita. Ketika sudah sampai batas minimalnya rukuk, di situ kita mulai mengangkat kedua tangan. Bangun dari sujud juga gitu. Bangun dari sujud, kita kan disunahkan untuk jalsatul istirahah. Duduk sejenak sebelum berdiri. Duduk sejenak, kemudian berdirinya dengan menggunakan apa? Kedua tangan kita. Nyonggo, ya, untuk berdiri. Sama dengan setelah tahiyat awal. Allahu Akbar, sampai sangga, ketika sudah sampai batasnya rukuk baru mengangkat kedua tangannya. Itu afdalnya. Nah, lah hikmahnya apa? Hikmahnya mengangkat kedua tangan
itu mengisyaratkan dengan meletakkan semua selain Allah. Menyisihkan, menaruh, memindahkan semua selain Allah. Penuh merespon dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara pendapat tentang hikmahnya mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kesunahan mengangkat tangan ada 4 dalam sholat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, i'tidal, dan bangun dari tahiyat awal. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu serta menambah kemanfaatan amal kebaikan ibadah kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan setiap ibadah kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alhamdulillahirabbil alamin.